إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فيا عباد الله أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puji dan syukur sudah selayaknya kita mencurahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa berbuat baik dan beristiqamah di dalam kebaikan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, kepada qudwah hasanah kita yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat-umatnya yang senantiasa tunduk-tunduk atas ajaran-ajarannya sampai yaumil jazaa nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang pertama, tentu khatib menyampaikan kepada diri khatib sendiri dan juga kepada seluruh jamaah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan inilah Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tak terasa bulan Syawal telah kita sama-sama lewati dengan penuh sukacita, dengan penuh penghayatan dan dengan penuh rasa kebahagiaan, yaitu bahagia bertemu sanak saudara, keluarga dan lain sebagainya. Tentu momentum Syawal yang telah kita tinggalkan, jangan sampai kita meninggalkan seluruh amal-amal kebaikan yang telah kita perbuat di bulan Ramadan, dilanjut di bulan Syawal. Akan tetapi justru kita sama-sama istiqomahkan kembali, rutinkan kembali amal kebaikan apa yang sepatutnya kita pertahankan, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sebagai manusia yang benar-benar saleh, yaitu saleh secara pribadi dan muslim, juga mengajak orang lain untuk melakukan atau menjadikan orang yang saleh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah bulan Syawal ini tentu kita memasuki bulan Dzulqa'dah, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan persiapan bagi siapa saja yang memiliki rezeki, khususnya di dalam harta, untuk menyiapkan harta terbaiknya untuk menyongsong Idul Qurban atau yang disebut dengan Hari Raya Idul Adha. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu cirinya, siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala juluki sebagai orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, yaitu yang disebutkan dalam surah As-Saff, yaitu ayat 10 dan ayat 11. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah kalian ingin aku tunjukkan, Allah tunjukkan kepada satu tijarah, yaitu perdagangan, yang dimana justru tijarah atau perdagangan ini tunjikum min adzabin alim, akan memberikan akan menjauhkan diri kita dari azab yang nyata. Apa itu tu'minuna billahi wa rasulihi? Yang pertama adalah kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa
tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yang kedua adalah tijarah yang beruntung, tijarah yang senantiasa diberkahi adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalikum, yaitu dengan harta-harta mereka, wa anfusikum, dan jiwa-jiwa mereka. Jiwa itu terdapat dari dua variabel atau dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur roh dan yang kedua adalah unsur fisik. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bi amwalikum wa anfusikum, maka kita siap berjihad dengan sepenuh tenaga kita, dengan sepenuh roh kita, juga memperjuangkan atas kebaikan-kebaikan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Ma'asyiral muslimin wa sirrul mu'minin rahimakumullah. Setidaknya Allah Subhanahu wa taala di dalam Rasulullah SAW di dalam hadisnya menyebutkan bahwa ada 4 golongan manusia, yaitu antara ilmu, harta, dan amalnya. Yang pertama adalah rajulun atahu Allahu ilman wa malan, fa huwa yaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, fa hadha bi afdalil manazil. Golongan yang pertama adalah orang yang diberikan ilmu dan harta, lalu ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambung silaturahim dan mengetahui hak Allah dalam hartanya, maka ini adalah manusia terbaik derajatnya. Kalau istilah Sunda, ngesmah soleh turun anak. Orang yang soleh dan orang yang kaya ini tentu sangat jarang di kalangan kita. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa diberikan kekayaan dan dijadikan sebagai orang yang saleh. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan, fa huwa yaqulu law anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulan, fa huwa bi niyyatihi fa ajruhu ma siwa. Orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta, yaitu kalau istilah Sunda, dia sudah soleh tapi hartanya belum mencukupi. Nah, lalu dia berkata, andai aku punya harta, aku akan gunakan sebagaimana si fulan, maka dengan niatnya ia mendapatkan pahala yang sama. Jadi orang yang soleh, yang ketika ia mendapatkan ujian kekurangan harta, lantas ia mempunyai niat yang baik. Kalau ternyata saya mempunyai harta ini, maka saya akan niatkan untuk bersedekah, berinfak, dan lain-lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menilainya seperti orang yang kaya dan orang yang saleh. Dan golongan yang ketiga adalah wa rajulun atahu Allahu malan wa lam ya'tihi aw yu'tihi ilman fa hum yakhbitu fihi malihi la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan, fa hadha bi akhbathi al-manazil. Golongan orang yang ketiga adalah orang yang diberi harta tetapi tidak diberi ilmu, lalu dia membelanjakan hartanya tanpa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyambung silaturahmi dan tidak tahu hak Allah atas hartanya, maka ini adalah manusia yang paling buruk. Sudah dia mempunyai harta, tapi dengan hartanya kebetulan dia tidak soleh, yang pada akhirnya kenikmatan-kenikmatan yang seharusnya ia raih dari Allah Subhanahu wa taala justru tersingkir akibat yaitu kufurnya terhadap nikmat-nikmat Allah. Dan yang terakhir, golongan yang keempat adalah wa rajulun lam yu'tihi Allahu malan wa la ilman fa huwa yaqulu law anna li malan la'amiltu fihi bi'amalin fulan fa huwa bi niyyatihi fa wizahuma siwahu. Yaitu yang keempat adalah orang yang tidak diberi harta maupun ilmu, tetapi ia berkata, kalau aku punya harta
aku akan berbuat seperti si fulan yang disebutkan di golongan 3, maka ia berdosa sama seperti si fulan karena niatnya. Kalau ternyata dia tidak mempunyai harta, sudah tidak mempunyai ilmu, terus dia berniat atau mempunyai angan-angan, kalau saya mempunyai harta maka akan saya bermaksiat, maka saya akan melakukan kejahatan, maka saya akan melakukan keburukan, maka dosanya sama seperti golongan yang ketiga. Penjelasannya di sini kalau kita lihat di zaman sekarang, orang yang kaya lagi soleh ini sangatlah jarang di kalangan kita semua. Yang kedua, mungkin ada di antara kita, yaitu golongan yang kedua, yaitu hartanya belum cukup, akan tetapi dia punya kesolehan. Ini masih selamat golongan pertama dan golongan kedua. Dan yang ketiga dan keempat ini justru orang-orang yang naudzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhi diri kita dari golongan ketiga dan keempat, yaitu golongan yang mempunyai harta tapi ingin terus-menerus melakukan keburukan-keburukan. Dan apalagi yang keempat, orang sudah tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai harta, namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kerugian yang sangat-sangat besar. Bukan hanya kerugian di dunia, tapi juga kerugian di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa summatul mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita sama-sama bercermin, termasuk golongan manakah kita. Apakah selama ini harta yang Allah titipkan, rezeki yang Allah titipkan, masih kita pakai untuk taat kepadanya, ataulah ternyata jauh dari ketaatan darinya? Maka saatnya ini untuk berbalik, membalikkan segala niat-niat buruk kita, keburukan-keburukan kita balas, kita ganti dengan kebaikan-kebaikan yang insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauh lebih berkahi dan ridhoi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه آمين الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارفعنا الغلا والوباء والفحشاء والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة يا الله يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي كل مكان يا الله يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.